Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Mustafa, dosen atau pengajar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada untuk mata kuliah Filsafat Agama. Kali ini kita akan berbicara mengenai Sufisme, salah satu bagian penting yang dibicarakan di dalam filsafat agama. Sebelum membahas apa itu Sufisme, saya perlu menjelaskan Sufisme ini bagian dari agama, dan di dalam agama itu ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek intelektual, yang kedua aspek ritual, dan yang ketiga adalah aspek religious experiential. Sufisme bisa dilacak pengertiannya dari aspek atau katanya, etimologisnya. Yang pertama adalah suf. Suf itu artinya wool, jubah. Itu merujuk pada pakaian kesederhanaan yang dikenakan oleh para sufi. Sufisme ini orang-orang yang dalam berpakaian sederhana yang disebut suf atau wool. Kemudian dia juga berarti dari kata sof, barisan sholat, yaitu orang-orang yang menekuni sholat, dia berada di barisan pertama di sholat itu. Kemudian ada juga yang mengartikan sofa. Sofa itu kemurnian dalam pengertian hati yang murni, karena hanya mengupayakan kedekatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Yunani itu juga diambilkan dari kata teosofi, ilmu ketuhanan. Kemudian sufa itu beranda atau masjid, karena pada zaman Nabi mereka seringkali duduk berdiskusi mengenai hal-hal yang sifatnya keruhaniahan ibadah mereka, dan mereka itu di beranda masjid pada zaman Nabi. Lalu ada juga pengertian yang lain, Sufisme itu berarti uzlah, withdrawal, menarik diri dari hal-hal duniawi dalam rangka tujuannya untuk hanya menggapai pada tujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Aspek intelektual itu artinya aspek atau bagian keilmuan dari agama, di mana pemeluk agama itu harus memahami keilmuan agama itu. Jadi kalau muslim ya dia harus mengerti caranya wudhu, dia harus mengerti caranya beribadah, dia mengerti caranya berhubungan dengan manusia lain dalam hal muamalah dan seterusnya. Itu aspek intelektual atau aspek keilmuan harus dipelajari. Yang kedua itu aspek ritual. Aspek ritual itu ritual peribadatan, bagaimana komunikasi, bagaimana mengekspresikan seorang pemeluk agama terhadap sesembahannya. Itu aspek ritual atau intelektual. Yang menarik, tidak selalu mereka yang memahami aspek intelektual atau menguasai aspek keilmuan sebuah agama itu akan otomatis dia akan melakukan ritualnya. Bahkan dalam kenyataannya banyak yang paham tetapi dia tidak melaksanakan. Lalu di mana ketaatan atau pelaksanaan dari ritual atau agama dilaksanakan secara penuh, secara patuh, itu pada aspek yang ketiga, religious experiential, yaitu pengalaman keagamaan. Seberapa pemeluk agama itu merasakan kehadiran Tuhannya. Ini adalah aspek penghayatan untuk keimanan. Semakin dia merasakan kehadiran Tuhan, semakin dia mengalami religious experiential, maka kemudian dia akan makin mentaati atau menjalankan agamanya. Nah, di antara ketiga aspek itu, Sufisme itu berada di aspek yang ketiga. Sufisme itu apa? Sufisme itu ilmu yang mempelajari cara seseorang berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Jadi dia erat dengan dimensi yang ketiga, dimensi religious experiential, pengalaman kebertuhanan. Religious experiential itu potensial dialami oleh para pemeluk agama, karena dia dimensi batin dari agama itu yang justru mendekatkan dia pada inti dari keberagamaan, yaitu komunikasi dan keintiman dengan Tuhannya. William James mengedepankan sebuah teori yang dia sebut dengan once born dan twice born,
Kata dia begini, orang beragama itu ada dua jenis. Yang pertama jenis once-born. Siapa mereka? Ini mereka orang yang beragama, menjalankan kehidupan beragama. Tetapi sebenarnya kalau ditelisik secara mendalam, jujur, dia tidak benar-benar membutuhkan Tuhan. Maka cara beragama dia itu lebih bersifat eksternal. Dia menyukai upacara-upacara keagamaan, dia lebih merindukan suasana-suasana massal dari keagamaan, tetapi sebenarnya sifatnya eksternal, dia tidak lebih tersentuh dengan hal kedalaman, kedekatan dengan Tuhan, karena dia diam-diam sebenarnya tidak terlalu butuh, bukan tidak terlalu butuh, tapi tidak menghadirkan Tuhan dalam keberagamaan mereka. Nah, yang kedua lain, yang kedua itu twice born. Orang yang seperti dilahirkan kembali setelah apa? Setelah peristiwa besar, bisa kesakit, bisa kehilangan, bisa sesuatu yang memberikan kenangan dahsyat pada dia, sampai pada satu momentum bahwa dia tidak ada lain kecuali butuh Tuhan. Misalkan di kondisi yang sangat terjepit, dia sakit ya, seolah-olah Tuhan datang berkali-kali. Gimana? Kau masih percaya dengan dirimu, ataukah apakah kau sudah mulai yakin pada diri saya? Seolah-olah dikatakan begitu, karena di hidup kita ini setiap hari sebenarnya ada situasi-situasi kritis yang oleh Tuhan itu sudah dihadapkan pada hal seperti ini. Kamu menyerahlah, karena kamu percayakan sama saya, cuma kamu gak yakin gitu. Nah, karena kita terbiasa dengan kehidupan yang sifatnya percaya diri, kita merasa bahwa apapun yang saya usahakan, maka sapaan-sapaan Tuhan itu menjadi asing dan menjadi tidak akrab. Kita gagal memaknai atau kita gagal menemukan isyarat-isyarat yang diberikan Tuhan untuk digapainya. Maka ketika seseorang itu sudah habis begitu, penyakit sudah tidak bisa lagi diatasi, kematian sudah menjelang, dan ketika dia merasakan, ya Tuhan, aku butuh dirimu, nggak ada kekuatan yang lain lagi, Tuhan menolongnya. Dan ketika orang ini kemudian misalnya sembuh, maka dia mengalami yang oleh William James disebutlah dengan twice born, kehidupan kedua. Kehidupan yang kedua ini, kelahiran yang kedua ini, kelahiran yang melihat hidup, memaknai apapun serba Tuhan. Tidak ada apapun yang terjadi serba Tuhan. Pencapaian keilmuan dia, pencapaian perjalanan spiritual dia, pencapaian apapun dia, dan apapun yang dia alami itu serba Tuhan. Ini namanya pengalaman religius, twice born. Nah, Sufisme itu lebih dekat ke hal yang seperti itu. Mulai yang sifatnya diupayakan dengan riyadhah, dengan wirid, dengan upaya-upaya batin, dengan menahan diri dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, kenikmatan, dan kesuksesan apapun yang mereka anggap semua itu, dalam rangka apa? Mendapatkan pengalaman yang ini, kelahiran kedua begitu, sehingga dia yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi center dari segalanya. Ada beberapa hal yang menjadikan Sufisme ini muncul. Salah satunya justru kehidupan modern itu sendiri. Kehidupan modern itu ada sisi negatif. Misalnya yang paling kentara itu meaningless. Orang kehilangan makna. Orang merasa kesepian di tengah keramaian. Orang merasa kebingungan di banyaknya informasi. Dia kehilangan makna-makna hidup, yang akhirnya nanti dia mengalami bukan saja dehumanisasi itu proses penidak kemanusiaan. Jadi menganggap orang lain bukan manusia, menganggap hubungan itu lebih transaksional, itu berarti proses dehumanisasi. Melihat diri tidak lebih dari seonggok daging yang isinya itu hal-hal yang sifatnya ruhani batin itu menjadi mengering. Dan berikutnya itu yang paling krusial itu apa yang disebut dengan situasi alienasi itu menjadi alien, proses menjadi terasing.
orang tidak hanya terasing dengan dunia sekitarnya, tapi dia terasing dengan dirinya. Itu berarti dia terasing dari makna-makna apapun yang dia dapatkan, yang pernah dia dapatkan, atau yang menjadi dia tidak punya sama sekali. Nah, di situasi seperti itu, di situasi yang kritis itu seringkali menjadi momentum titik balik karena proses pencarian. Nanti bisa kemana-mana, bisa ke agama, bisa ke spiritualitas, karena nanti ada bentuk-bentuk spiritual yang bukan agama, ke sesuatu yang intinya adalah kekuatan di luar dirinya yang dia merasa harus dia dekati, harus dia akrabi, karena disitulah dia akan menemukan apa yang disebut kebahagiaan setelah dia di mana-mana dia merasa tidak menemukannya. Nah, itu dunia sufisme muncul di situ. Ini situasi global. Meskipun fenomena sufisme itu ada di setiap agama, sejak agama itu muncul. Jadi ada saja orang-orang yang selalu tentu saja tidak puas dengan situasi atau situasi keberagaman yang sifatnya eksternal, yang sifatnya kulit, yang sifatnya lahiriah. Dia akan selalu mencari ke fitrah agama itu sendiri karena intinya kedalaman. Dan ketika dia masuk ke kedalaman, dia masuk dunia sufisme, ke dunia batin agama. Jadi sejak agama itu ada sudah begitu. Nah, hanya agamalah atau spiritualitas, kalau orang tidak setuju dengan istilah agama, karena ini sedikit berbeda, yang menyediakan ruang-ruang katarsis, penghambaan, penemuan makna baru, kemudian keleluasaan, kebahagiaan yang tidak terkira atau hakikat kebahagiaan ada di situ. Dan itu makin di dunia yang sekarang ini itu semakin mengerucut, semakin dibutuhkan, semakin menemukan konteksnya di agama manapun, di kehidupan manapun. Salah paham yang sering terjadi itu mengira sufisme itu sebatas bentuk kepasrahan. Pasrah dalam pengertian bukan tawakal, pasrah dalam pengertian di bahasa kita ini kan pasrah, gelundung, kemudian tidak ada pegangan atau keyakinan. Tawakal itu beda. Pasrah dalam pengertian hanya percaya pada Tuhan itu justru sangat powerful karena nggak ada lagi dinding pengecewaan di situ, loss, nggak ada kecewa. Tapi kalau masih bergantung sama selainnya, kemudian pasrah yang melundung tadi itu ya pasti tidak positif. Makanya dia akan selalu bukan hanya relevan, justru di situasi yang bencana atau chaos atau apapun di mana orang sudah tidak lagi bisa berpikir jernih atau putus asa, itu sufisme sangat menemukan konteksnya, sangat dibutuhkan. Misalkan begini, situasi pandemi, orang sudah berusaha apapun, apalagi yang mau diupayakan. Kalau sudah berusaha apapun, sufisme kan punya cara. Yang pertama meluruskan niat, dan niatnya akan selalu penting di dalam pembicaraan sufisme. Niatnya itu hanya betul pada Tuhan. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar, upaya sudah disempurnakan, yang benar, maksimal, dan seterusnya. Yang ketiga kan ini pentingnya, menyerahkan hasil ini persoalan batin. Kalau kita terus menyetir hasil, maka orang akan kecewa. Upaya COVID sudah maksimal, terus gimana? Serahkan hasilnya. Serahkan hasil itu berarti nggak berupaya, bukan. Justru karena Tuhan memerintahkan kita berupaya, ya upayakan karena Tuhan memerintahkan. Tapi setelahnya hasilnya terserah Tuhan. Aku berlepas dari kuasa-kuasa mengendalikan semua ini, karena hanya Engkau lah yang menguasai ini. Kita diperintahkan untuk berupaya. Nah, begitu, jadi sangat relevan. Justru ketika kita meninggalkan sufisme, batinnya agama ini, kita seperti berjalan di tanah tak bertuan, tidak mengerti kemana tujuan dan kehilangan pegangan, gitu.